Perkenalkan, nama saya Dwika Kartika Chandra Kirana dari kelas CPAPLS absen 11 dalam mata kuliah Filsafat dan Teori Pendidikan. Kali ini pada bab pertama kita akan membahas pengertian dan cabang-cabang filsafat. Nah, kita akan membahas ada 4 poin, di mana kita pendahuluan, yang kedua pengertian filsafat, yang ketiga pendapat para ahli tentang filsafat, dan yang keempat cabang-cabang filsafat. Nah, dalam pendahuluan ini memberikan gambaran yang sangat penting mengenai filsafat, terutama dalam konteks pencarian kebenaran dan kebaikan yang terus dicari oleh setiap individu atau kelompok dalam kehidupan mereka. Kebenaran dan kebaikan, meskipun tampak sebagai konsep universal, seringkali bersifat relatif dan dapat berbeda tergantung pada perspektif setiap orang atau budaya yang dianut. Hal ini mendorong manusia untuk terus mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial yang pada gilirannya mendorong munculnya filsafat. Pendahuluan ini menggambarkan filsafat sebagai upaya untuk memahami kehidupan dan dunia secara lebih dalam dan terstruktur. Filsafat memberikan cara bagi manusia untuk bertanya, merenung, dan mencari kebenaran serta kebaikan yang terus berubah dan berkembang. Melalui filsafat, kita diingatkan bahwa pencarian akan kebenaran dan pemahaman yang lebih dalam adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang terus berlanjut. Nah, dalam pengertian filsafat yang berarti dari kata Yunani philos atau cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran, pada dasarnya berarti cinta akan kebijaksanaan atau pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Dalam pengertian ini, filsafat mengacu pada upaya manusia untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan, dunia, dan eksistensinya. Filsuf adalah orang yang berusaha untuk memahami dunia melalui logika, analisis, dan refleksi yang mendalam dengan tujuan untuk memperoleh kebijaksanaan. Filsafat dianggap sebagai induk atau ratu ilmu pengetahuan, karena pada masa Yunani kuno, pemikiran rasional pertama kali berkembang. Tokoh-tokoh seperti Thales dan Socrates memainkan peran penting dalam perkembangan ini, dengan fokus utama pada pemahaman tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Mereka mencoba menjelaskan fenomena alam melalui prinsip-prinsip rasional dan bukan hanya berdasarkan mitos atau keyakinan tradisional. Seiring berjalannya waktu, filsafat tidak hanya terbatas pada pencarian pengetahuan tentang alam dan eksistensi manusia, tetapi juga meluas mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Meskipun demikian, tugas utama filsafat tetap tidak berubah, yaitu memberikan arahan kebijaksanaan untuk menghadapi tentang zaman, baik itu dalam aspek moral, etika, sosial, maupun politik. Secara keseluruhan, filsafat adalah pencarian akan kebenaran dan pemahaman mendalam tentang realitas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pemikiran filsafat mendorong kita untuk berpikir kritis, merenung, dan mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh individu maupun masyarakat. Ada banyak pendapat para ahli tentang filsafat, diantaranya ada Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Cicero, Johann Gottlieb Fichte, John Brubaker, Paul Nathorp, Immanuel Kant, Noto Negoro, Tria Karya, Sidi Kasalba, Titus dan Zubair, Hasbul Bakri, Yamin, Ismaun, Bertrand Russell. Secara keseluruhan, pendapat para ahli tentang filsafat menunjukkan bahwa filsafat adalah pencarian yang mendalam dan kritis mengenai kebenaran, hakikat, dan eksistensi. Filsafat bukan hanya melibatkan pemikiran abstrak dan
spekulatif, tetapi juga merupakan ilmu yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu, mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang dunia dan kehidupan manusia. Yang berikutnya membahas tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang berkembang atau bertumbuh tersebut antara lain ada 1. Epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang kedua ada etika atau filsafat moral, yang ketiga estetika atau filsafat seni, yang keempat ada metafisika, yang kelima ada politik atau filsafat pemerintahan, yang keenam filsafat agama, yang ketujuh ada filsafat ilmu, yang kedelapan ada filsafat pendidikan, dan kesembilan filsafat hukum, dan 10 ada filsafat sejarah dan filsafat matematika. Nah, untuk para ahli filsafat ini memberikan berbagai pengertian tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada filsafat metafisis, ada filsafat epistemologis, ada filsafat metodologis, dan yang keempat ada filsafat logika, kelima filsafat etis, dan yang keenam filsafat estetis. Nah, untuk pengertian dari filsafat metafisis adalah filsafat yang sangat luas karena keberadaannya meliputi semua hal yang ada dalam alam semesta. Bagi Aristoteles, istilah metafisika berarti filsafat pertama, yaitu pembicaraan tentang prinsip-prinsip yang paling universal. Istilah tersebut mempunyai arti sesuatu yang di luar kebiasaan. Metafisik membicarakan watak yang sangat mendasar dari benda atau realistis yang berada di belakang pengalaman yang langsung. Tidak dapat diragukan lagi bahwa istilah metafisik adalah cabang filsafat yang sangat suka dipahami. Metafisik berubah menjadikan pandangan-pandangan yang komprehensif tentang segala yang ada. Ia membicarakan problema seperti hubungan antara akal dan benda, hakikat perubahan, arti kemerdekaan, kemauan, wujud Tuhan, dan kehidupan setelah mati. Nah, untuk pengertian dari cabang epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar, pengandaian, serta secara umum sehingga dapat diandalkan sebagai penegas bahwa orang memiliki pengetahuan. Nah, untuk filsafat metodologis adalah membahas persoalan tentang konsep, metode, baik metode pada umumnya, metode filsafat maupun metode ilmu. Selanjutnya ada filsafat logika, adalah sebagai suatu pencairan mengenai prinsip-prinsip sehingga dengan mempelajari logika, seseorang dapat membedakan antara penalaran yang benar dan tidak benar. Nah, bila filsafat etis dalam arti yang luas, etika adalah pengajian soal moralitas. Dalam moralitas dan etika ada bidang yang besar, etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Nah, bila estetis pada mulanya berpusat pada ide tentang keindahan. Persoalan estetis dewasa ini sangat rumit dan menyentuh banyak bidang studi lainnya, seperti antropologi, sejarah kebudayaan, psikologi, sosiologi, teori tanda, dan teori nilai. Dewasa ini persoalan estetis telah diperluas menjadi 3 macam, yaitu ada persoalan tentang pengalaman estetis, ada persoalan tentang seni, dan ketiga ada persoalan mengenai perilaku seniman. Tentang pengertian dan cabang-cabang filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.